Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di podcast sekolah. Yang kali ini saya sudah ditemani dengan salah satu wisudawan terbaik, alumni dari SMA Isnalis ini. Mungkin sudah ada yang tahu dan ada yang belum kenal siapa beliau, siapa sosoknya. Ke depan kita akan cerita-cerita banyak hal, mulai dari pengalamannya di sekolah dan lain sebagainya. Mas Lucky Fendi Yulianto, betul? Betul. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Mas Lucky ini lulusan tahun berapa? Lulusan tahun 2020. Lebih tepatnya dulu saya berada di kelas 12 MIPA 3. 12 MIPA 3, lulusan 2020. Termasuk fresh graduate ya? Iya, terbilang masih bau fresh graduate lah. Iya, masih bau-bau 2 tahun sebelumnya kan? Iya. Gimana ini Mas kira-kira perasaannya setelah post graduation gitu kan? Sudah merasa ada sesuatu yang hilangkah gitu, atau mungkin apa yang sudah terpikirkan selama ini sejak dari lulus sekolah itu, atau mungkin apa yang sudah dilakukan selama ini? Saya pribadi sih mendeskripsikan momen saya ketika saya lulus tuh dengan kata singkat dan bermakna. Saya bilang singkat karena momen saya berada di sini cuma 3 tahun. Dari kenapa saya bermakna ya, semua rentetan pengalaman yang telah banyak saya raih itu berawal dari SMA di sini. Ya. Mulai dari pengalaman saya mondok dan pengalaman saya dalam berbagai mengikuti lomba dan sebagainya. Intinya saya mendeskripsikan hal itu adalah momen singkat yang penuh akan makna. Proses pembelajaran yang penuh sangat makna sekali gitu kan? Sangat mendalam dan sangat penuh makna bagi diri saya pribadi. Ini Mas, pasca dari lulus sekolah, rutinitas sekarang di mana? Saya aktif di mahasiswa STA ILS ini dan juga tetap menjadi santri di Pondok Pesantren Terpadu ILS ini. Dan saya juga menjadi ketua asrama atau ketua pembimbing asrama pengembangan bahasa di Pondok Pesantren Terpadu ILS ini, lebih tepatnya di asrama K. Jadi keseharian saya bersama dengan mereka-mereka yang hendak untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berbahasa, yaitu berbahasa Arab dan bahasa Inggris di Pondok Pesantren Terpadu ILS ini. Wih, berarti masih ngabdi di pondok sekarang ini ya? Masih ngabdi, Bu. Masih ngabdi. Dulu awal kali masuk ke SMA, awal ini Mas, motivasinya apa? Atau mungkin ada ini nggak, sudah dapat informasi dari siapa gitu atau bagaimana? Keinginan diri sendiri kah atau bagaimana? Saya pribadi, keinginan saya, ketertarikan saya ketika masuk di SMA itu berawal ketika saya masih kelas 2 SMP. Dan di situ itu, di desa saya itu ketepatan ada program P2S. Oh, P2S, pengabdian santri itu ya? Iya, pengabdian santri. Diinisiasi oleh pondok ya? Dari Pondok Pesantren ILS ini, pada waktu itu ada santri P2S yang ada di desa saya dan saya setiap malam selalu belajar dengan mereka, belajar terkait masalah ya PR di sekolah dan lain sebagainya, lebih tepatnya belajar di madrasah. Dan mereka ya juga banyak bercerita tentang lembaga mereka masing-masing ketika menjadi santri P2S. Dan mereka juga bawa brosur. Brosur itu, brosur? Iya, bawa brosur, dan brosurnya itu ditunjukin ke santri yang mereka sedang ngajar itu, dan sambil mendeskripsikan apa yang ada di brosur tersebut. Dan saya tertarik dengan SMA Excellent Alias ini, dan juga pada waktu itu saya tertarik ke Mandua Pasuruan dan juga di SMA Excellent di SMK. Pokoknya di lembaga SLKA ya memang ya. Bahkan ada pilihannya masing-masing, di sini ada SMA, SMK dan juga Daman. Terus yang memotivasi Mas Lucky buat memilih SMA Excellent Alias ini kenapa gitu? Kalau itu pribadi sih berawal dari sowan, Bu. Jadi ceritanya panjang. Iya, gimana? Saya mau cerita secara lengkap. Jadi ya nggak apa-apa, nanti biar teman-teman juga tahu gitu kan bagaimana perjalanan Mas Lucky. Dulu, ya jujur, dulu awal kali saya masuk Alias ini itu saya lebih tertarik ke lembaga Mandua yang pada waktu namanya masih Keraton Alias ini. Dan saya sudah memantapkan diri untuk hadir dan daftar ke sini, ke Pondok Pesantren Terpadu ILS ini. Dan sebelum daftar, saya itu sowan dulu sama saya dan teman saya, sowan dulu ke Kiai Mujib. Oh ya, Mujib. Dan kita duduk sowan, terusan Kiai juga tanya-tanya latar background saya seperti apa, saya berkecimpung di bagian apa juga. Lalu pada waktu itu Kiai itu bilang ke saya gini, mau sekolah di mana gitu.
saya niatnya mau sekolah di alias sini Kiai gitu. Lalu spontan Kiai itu nelpon Pak Munib yang pada waktu itu masih menjadi kepala sekolah dan telepon ini. Jadi terusan dia bilang gini, oh ya wis kamu sekarang ke gedung belakang nanti diantarkan sama salah satu ustadz gitu. Jadi saya diantar. Dalam hati saya pribadi gini, oh apakah saya mau diantar ke dua pasuruan gitu. Dan saya diantar sama ustadz itu untuk menaiki gedung. Dan saya lihat, wah itu gedung apa ya? Kok bagus, besar dan megah gitu. Akhirnya saya masuk ke situ Bu, dan saya masuk. Terus di situ saya duduk, lebih tepatnya di meja administrasi. Di situ saya duduk, lalu saya kayak tercengang gitu. Ternyata ini gedung SMA gitu. Berarti saya sekarang dari SMA. Gitu. Awalnya saya bilang ke Ustaz, Ustaz, saya niatnya masuk di sekolah gitu. Kenapa kok saya berada di SMA Excellent gitu? Kata Kiai kamu di sini aja gitu. Loh, iya tak, nggih gitu. Oh ya wis, akhirnya pada waktu itu ya secara spontan, oh ya wis kali gitu. Saya mau daftar di SMA dan kebetulan waktu itu langsung diterima dengan baik, disambut dengan baik, dan juga dilihatkan brosurnya kembali. Oh ini kan brosur yang kemarin saya simpan gitu. Ternyata memang real, nyata, gak ada yang dibuat-buat gitu. Ternyata ya gedungnya memang megah dan besar gitu. Akhirnya saya juga ada ketertarikan untuk masuk di sini gitu Bu. Dan waktu juga tes dan keterima masuk di sini. Dan alhamdulillah keterima di jurusan IPA, alhamdulillah. Selama melakukan proses pembelajaran juga akhirnya kan menemukan passion dan minat bakatnya di sekolah sini gitu ya. Yeah. Meskipun mungkin ketika ditanya latar belakang perjalanan Mas Lucky memilih SMA sini, salah satunya juga dorongan dari Kiai, gitu kan. Ketika minta saran mau ke lembaga mana, ternyata diarahkan untuk masuk ke SMA Excellent. Nah, Mas Lucky ini kan sudah ini ya sangat famous di zamannya gitu kan. Siapa sih yang nggak kenal Mas Lucky, mulai dari rentetan prestasinya yang di tingkat sekolah, kabupaten maupun sampai tingkat provinsi nasional pun sudah disambet gitu kan sama Mas Lucky nih. Nah kira-kira gimana itu Mas perasaannya setelah kan perjalanan Mas Lucky di awal ya mungkin bukan ini ya atas dorongan dari orang lain gitu kan, ternyata ketika melakukan proses pembelajaran di SMA kok malah lebih banyak ini prestasi yang dicapai. Itu kira-kira gimana? Ada sempat terbesit, wih gini ya ternyata ya gitu, atau bagaimana? Ceritanya sih berawal dari ketika awal kali saya mondok itu saya memang orang yang kompetitor Bu. Dari SMP dan juga SD saya tuh pingin sekali pegang piala. Iya. Oh, ya. Cita-cita saya tuh saya pengen rasanya pegang piala dan dianugerahi piala. Dan kebetulan ketika saya momen berada di SD dan SMP itu saya masih belum pernah sama sekali mendapatkan penghargaan yang mendapatkan piala. Jadinya ya ketika saya masuk SMA sini ekspektasi saya sih pokoknya saya harus beda dari tahun kemarin gitu. Akhirnya ya saya memutuskan sekolah di sini dan juga mengalami masa pembelajaran juga di sini. Karir prestasi saya itu dimulai ketika saya diberi amanah dari guru bahasa Inggris saya pada waktu itu, Bu Iin. Beliau memberi amanah saya untuk mengikuti lomba storytelling yang diadakan di lingkup Yayasan Lensi sendiri. Lebih tepatnya di anniversary-nya pada waktu itu lembaga SMK Kesehatan Lensi ini. Saya hadir sebagai partisipasi dan kebetulan pada waktu itu saya menjadi juara satu. Lah, itu masih cerita awal. Dan cerita yang kedua itu berasal dari ketika setelah saya dianugerahi baju juara satu timbul kayak rasa wah kayaknya aku harus lomba lagi nih, pokoknya aku pengen lomba lagi di atas, pengen meng-upgrade gitu kan, lebih upgrade gitu kan. Kemarin saya masih ada di lingkup yayasan. Akhirnya saya lebih inisiatif aktif untuk berada di kantor TU alias ini, TU SMA. Saya ke belakang lalu saya searching lomba. Saya dengan kata kunci lomba storytelling tingkat Jawa Timur gitu. Dan pada waktu itu memang kebetulan ada satu lomba. Lalu saya print out brosurnya, saya print out buku panduannya, dan saya pelajari bersama dengan guru bahasa Inggris saya. Pada waktu itu ada Bu Iin, ada Bu Yuliana juga, dan juga Bu Auli. Saya pelajari dengan matang. Lalu ya saya persiapkan semua nih, mulai dari naskahnya dan sebagainya, properti dan sebagainya sudah. Dan ada kejadian yang kayak unik gitu Bu, dan sampai sekarang saya gak lupa. Lah pada waktu saya sudah siap, sudah tampil di videoin, lah kebetulan guru saya itu lupa, tidak izin ke kepala sekolah. Lalu Bu Yuliana menghadap ke Pak Munif selaku kepala sekolah, dan beliau kayak mengizinkan saya untuk
pergi lomba ke Surabaya, lebih tepatnya di STIBA, Sekolah Tinggi Bahasa di Surabaya di situ. Lah, ternyata jawaban yang diberikan dari kepala sekolah itu adalah menolak untuk mengirimkan saya. Entah dengan alasan apa, tapi Bu Yuliana memberikan motivasi gini, Luki, mohon maaf ya, kepala sekolah masih belum mengizinkan kamu untuk lomba storytelling di tingkat Jawa Timur. Karena mungkin terbesit, katanya ini ada, waktu itu kebetulan mau ada rondon di Smaulidia Smaiksa. Oh ya. Karena di kebarengan sama kegiatan sekolah intinya ya. Intinya akhirnya saya sempat gitu Bu. Sempat agak down gitu. Iya. Down, terusan saya merasa, loh mem saya sudah latihan dan bla 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 gini. Iya, tapi gimana lagi Le gitu. Kepala sekolahnya masih belum mengizinkan gitu. Saya kayak ini ngotot gitu Bu. Mem saya pengen lomba. Kayaknya masih berharap ya. Iya, saya kemarin kan sudah juara 1 mem. Gimana kalau saya nyoba lagi di tingkat Jawa Timur, mungkin saya juara 1 gitu. Dan ternyata di sisi itu nanti Mem Yuli itu sama Mem Oli bekerja sama untuk meyakinkan Pak Munif, kepala sekolah. Dan baru itu saya sempat dipanggil juga. Dipanggil mau lomba gitu tanya. Iya Pak gitu. Lomba apa? Storytelling gitu. Apa itu? Ya saya bercerita cerita terkait masalah legenda dan sebagainya dan bahasa Inggris Pak. Oh, ada pengalaman? Iya Pak, saya sudah pernah juara 1 kemarin di SMK Kesehatan. Oh iya, coba dilihat gitu. Akhirnya saya sempat segelumit tampil perform di Pak Unip. Lalu beliau bilang, ya wis berangkat gitu. Ya saya semangat Bu. Langsung saya berangkat gitu. Akhirnya ya wis saya lebih semangat lagi, giat lagi, dan di hari hanya kebetulan saya juga dianugerahi sebagai juara 1-nya juga. Juara 1 di tingkat Jawa Timur. Iya, di tingkat Jawa Timur. Dan pada waktu itu sudah wis ya, ketika saya mengajukan untuk ikut lomba, akhirnya nggak ada pertimbangan lain-lain lagi gitu ya. Langsung dari Pak Munif, ya wis. Langsung saya sempat Iya, berawal dari mulai itu Bu. Jadi awalnya saya sempat kecewa dan kayak gimana, tapi ya semuanya kan ada hikmahnya juga. Ternyata sampai saya menjelang lulus itu pun proses yang lomba-lomba yang saya inginkan tuh alhamdulillah gak pernah ditolak gitu, dan semuanya ada di ACC. Dan alhamdulillah juga membawa pulang penghargaan dan piala yang ini ya, maupun di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional juga. Nah Mas Luki ini kan juga ini ya jadi salah satu duta genre Kabupaten Pasuruan ya. Betul. Nah itu gimana tuh ceritanya? Kalau yang awalnya di tingkat bahasa Inggris berawal dari di tingkat yayasan terlebih dahulu, kemudian ngupgrade di Jawa Timur. Nah untuk ini terbesit untuk ikut kompetisi pemilihan duta genre Kabupaten Pasuruan itu gimana ceritanya? Awal mulanya gini Bu. Jadi di LS ini kan juga ada pengajian sentral setiap Selasa dan Jumat. Di salah satu pengajian sentral itu Kiai Mujib pernah dawuh, jadilah aktivis kebaikan gitu. Itu kayak terbesit bagi saya. Wah, gimana yo caranya saya itu mewujudkan cita-cita Kiai, santrinya pengen menjadi seorang aktivis kebaikan. Dan pada waktu itu ya entah apa, setelah saya terbesit itu ada kayak pamflet tersebar pemilihan duta genre 2019 pada waktu itu. Dan sempat saya baca informasinya dan saya lihat, apa ini duta? Berarti kalau duta harus perfeksionis banget ya, harus ganteng, good looking gitu kan. Good looking, elegan dan pinter dan gitu. Pokoknya itu harus gitu lah ya. Wah, bisa saya seperti itu gitu. Akhirnya ada sempat rasa kayak insecure gitu, kayak nggak nyaman dengan diri sendiri. Wah, itu bukan passion saya deh. Mungkin saya passionnya di lomba-lomba kayak public speaking mungkin gitu. Tapi kalau ke duta kayaknya sih belum gitu. Masih belum ini juga ya. Masih belum terbesit pada waktu itu. Terus dan kebetulan juga ada alumni dari duta genre yang pada waktu itu juara 2 di duta genre pada tahun 2018. Dia itu kayak memotivasi saya untuk ikut. Ayo ikut aja. Kamu lumayan loh, kamu ada potensi di bla-bla-bla gitu ya. Iya Thomas gitu kan, kebetulan ada yang cerita ke saya. Iya kamu punya potensi, kenapa gak coba ikut aja gitu. Dan pada waktu itu SMA juga memiliki duta Smaiksa yang bertotal ada teman saya juga yang jadi duta Smaiksa itu namanya Muammar Abidin. Nah jadi saya tuh sempat ngobrol, Mar, gimana sih rasanya jadi duta? Enak gitu. Ngapain aja gitu kan ya? Ngapain aja, famous ya di sekolah gitu. Dikenal banyak siswa dan siswi gitu ya. Ya kata Muammar, ya iyalah kalau jadi duta
yes gini harus kamu apa jadi role model dan sebagainya. tawadan. Akhirnya saya bilang aku tertarik pengen jadi duta, tapi kan nggak jadi duta SMA lagi. Kemarin saya lihat ada pamflet pemilihan duta genre gitu, kamu tertarik gitu? Oh mana pamfletnya, dilihatkan, dan kita sama Muammar tuh sama-sama saling kerjasama dan bilang yes kita ikut yuk gitu, yes kita join Bu, kita ikut dan kita persiapkan segala persiapannya, kita lolos. Muammar berada di jalur masyarakat dan saya lolos sebagai peserta di jalur pendidikan. Pada itu kita ikuti semua rangkaiannya, mulai dari seleksi esai, seleksi wawancara, tampil lembaga dan sebagainya, hingga akhirnya di penogerahan 5 besar. Saya masuk di 5 besar dan ada sesi Q&A, dan terpilih saya sebagai duta genre Kabupaten Pasuruan di jalur pendidikan pada waktu 2019 tersebut. Wih, aduh ini saya yang dengerin ceritanya ini kok geleng-geleng sekali ya, nggak bisa. Ini kayak mau komen yang kayak gimana, rentetan prestasinya juga udah banyak gitu kan. Nah ini Mas, menarik sekali tadi yang disampaikan Mas Luki ya, awal kali perjalanan masuk ke pondok pesantren terpadu yang awalnya punya keinginan untuk sekolah di sekolah negeri gitu kan. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan dan ada alasan-alasan khusus yang Mas Luki akhirnya memilih SMA Isnalis ini sebagai tempat proses belajarnya. Nah kira-kira selama menjalani proses pendidikan di sekolah kita ini, di sekolah SMA Isnalis ini, yang sudah tahu tentu status kelembagaan kita masih berstatus swasta gitu kan. Tapi dengan capaian Mas Luki yang sudah banyak sekali rentetan prestasinya, mulai dari tingkat lembaga sampai di tingkat nasional dan lain sebagainya, itu kira-kira merasa ini nggak Mas sekarang? Apa pendapatmu tentang comparison antara lembaga swasta dan lembaga negeri? Kalau pendapat saya pribadi sih Bu, memang saya sempat kayak terbesit dan terpengaruh dari stigma masyarakat yang bilang sekolah negeri itu lebih baik daripada sekolah swasta gitu. Entah dalam aspek apa mereka bilang seperti itu. Saya sempat terbesit pada waktu SMP. Dan memang terbukti dari lembaga SMP dan SD dan SMP saya, itu saya sekolah di sekolah negeri. Dan mereka tuh kayak bilang, selain Luki sekolah di mana gitu waktu saya masih SMP. Saya sih pengennya ya sekolah di mana saya pengen sekolah gitu. Dan juga pada waktu itu ketika mereka bertanya, saya masih belum ada terbesit keinginan untuk mondok gitu. Akhirnya saya gak jawab sekolah lebih spesifiknya mau sekolah kemana. Terus saya dengar sekolah di sini aja, di SMAN atau di SMAN berapa atau apa gitu. Banyak lah penawaran ya. Gitu. Di sekolah negeri enak gitu. Kalau sekolah negeri itu lumayan siswanya itu top gitu, nanti kamu jadi lulusan yang wah dan bih gitu. Gitu. Akhirnya ya saya kayak terpengaruh, saya waktu itu gak mikir dari aspek apa mereka bicara kalau sekolah negeri itu lebih baik dari sekolah swasta. Dan ketika waktu itu seperti yang tadi saya awal ceritakan, ketika awal saya masuk alias ini pun saya kepinginnya masuk di MAN 2 karena status kelembagaannya adalah sekolah yang negeri. Namun ketika saya sudah menjalani dan berada di SMA Isnalis ini, saya tidak menemukan perbandingan yang signifikan terkait masalah status sekolah negeri ataupun swasta. Malah saya merasa di semua sekolah itu sama lah Bu, gak ada perbedaannya. Yang penting kan dari mana kita mengupgrade dan memposisikan diri di sekolah tersebut. Ketika saya ada di sekolah yang swasta, namun saya bisa mengupgrade diri sendiri, ya tidak menjadi masalah. Menurut saya swasta, it's not just about words or the better situation for me. Ya. Yang penting bisa memaksimalkan kesempatan yang ada. Kesempatan dan karakter yang potensi yang kamu miliki juga di sekolah tersebut. Jadi saya rasa ya no comparison about swasta atau negeri gitu Bu. Yang penting mau di mana kita belajar, kita bisa memaksimalkan betul, dan ada ruang dan fasilitas yang bisa kita bangun dan bisa kita bentuk dalam diri kita, ya no problem ya kan? No problem. Nggak ada masalah sih sebenarnya ya, cuman memang stigma orang ya, yang nggak bisa dipungkiri juga. Memang stigma adanya sekolah bonafit dan lain sebagainya, status kelembagaan negeri maupun swasta itu masih ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa akhirnya Pak Menteri Nadiem Makarim itu kan memberlakukan adanya zonasi sekolah itu ya kan, karenanya untuk bisa melebur adanya stigma masyarakat bahwa sekolah negeri itu sekolah yang bonafit dengan prestasi yang cemerlang dan lain sebagainya, sehingga akan semakin banyak dan semakin kuat stigma yang ada di masyarakat seperti itu, semakin nanti status dan juga stigma yang terbangun di masyarakat
ini ya antara swasta dan negeri itu lebih baik, itu pasti akan semakin kuat juga begitu. Nah Mas Luki, prestasi yang paling gede, yang paling yang bikin Mas Luki merasa bangga terhadap pencapaian selama ini apa kira-kira? Atau mungkin prestasi di sekolah yang paling tinggi deh, yang bikin dengan proses yang pasti yang cukup unik ataupun proses yang bagaimana gitu, yang menurut Mas Luki paling effortnya paling gede itu apa? Kalau effort yang menurut saya paling besar adalah ya semua kompetisi saya effortnya besar. Pasti ya. Yang saya merasa kayak paling lelah gitu dalam berusaha untuk meraihnya itu adalah pada waktu sempat saya mengikuti lomba kontes English Macung Kreatif di Universitas Macung di Malang. Di situ ada kontes semacam kayak storytelling, namun yang diceritakan bukan cerita terkait masalah legenda. Biasanya saya mengikuti lomba itu storytelling, di situ ketentuannya menceritakan tentang legenda dan sebagainya. Tapi di kesempatan kali ini, di momen tersebut di Macung Universitas itu temanya itu beda Bu. Jadi storytelling dengan tema apa waktu itu Pak? Temanya adalah terkait masalah hal-hal yang berbau dengan kekinian. Contohnya pada waktu tematik itu, berarti ya? Iya, temanya itu intinya menantang gitu Bu, nggak sama dengan yang lainnya. Jadi ya saya tuh setiap hari itu berlatih Bu. Jadi saya tuh Waktu itu tema apa yang Mas Luki ambil? Tema waktu itu saya ambil adalah Lucky Story gitu. Jadi saya pakai judul tema From Zero to Hero. Oh iya, jadi perjalanan hidup Mas Luki gitu. Ya, jadi saya menceritakan perjalanan hidup saya. Di situ ada partner saya juga, namanya Mas Riyadi, sama-sama berjuang dan di situ kita berdua sama-sama effortnya lebih Bu. Jadi kita itu datang ke sekolah jam 7 datang, terus setelah itu kita ke guru piket untuk minta izin Bu, saya hari ini minta izin untuk bimbingan naskah. Akhirnya hampir baru itu 1 minggu tuh hampir full untuk pembimbingan gitu. Dan tidak luput juga malam harinya saya juga ke SMA Bu, karena dari pihak pondok juga mengizinkan untuk kita ke lembaga masing-masing kan. Akhirnya juga kemarin juga ke SMA searching buat ini, buat naskah bahasa Indonesianya dulu. Satu saya translate ke bahasa Inggrisnya, saya emailkan ke guru saya yang bahasa Inggris. Mem ini gimana Mem, sudah betul gak gramatikalnya dan sebagainya. Pokoknya sampai saya itu hampir berada di titik nyerah gitu Bu. Iya, seminggu itu ya, seminggu penuh. 1 minggu penuh Bu. Jadi saya tuh kayak ngerasa, wah ini lomba yang melelahkan menurut saya gitu. Dan gak nanggung-nanggung tingkatnya juga tingkat nasional gitu. Tingkat nasional, oke. Nah, makanya effort saya itu merasa, wah gak apa-apa, semangat. Ini pertama kali saya mencoba hal baru. Iya, menginjak di tingkat yang nasional gitu, di lomba tingkat nasional. Monggo. Akhirnya saya lebih semangat dan ya pada hari H saya lomba gitu Bu. Saya nyampe di sana ya teman saya banyak, pesertanya banyak dan mereka rata-rata memang berasal dari sekolah-sekolah yang negeri. Ya, nggak menuntut swasta atau negerinya, saya malah di sana jujur yang menang adalah semua sekolah swasta. Dan kebetulan pada waktu saya dianugerahi sebagai juara ketiga. Tingkat nasional itu Mas ya? Tingkat nasional lomba storytelling yang bertemakan From Zero to Hero for me. Jadi itu menurut saya prestasi yang wah gitu, karena perjalanannya untuk menuju ke sana itu panjang. Melelahkan banget. Dan tapi ya sempat terbesit menyerah tapi tidak lah. Yang penting saya nyampe dan terkenang dalam hati saya menjadi juara 3 pada waktu itu. Itu dari mulai ini ya effort yang sangat gede sekali, tapi akhirnya kan mendapatkan, kalau biasa kita kenal di ini tuh ya, di quotes itu kan proses tidak akan mengkhianati hasil. Lebih baik kan begitu ya. Jadi ya mungkin ini adalah contoh gambaran dari yang Mas Luki lakukan selama ini, mulai dari effort yang cukup tinggi tapi alhamdulillahnya lagi mendapatkan penghargaan juara 3 di tingkat nasional. Tapi awal kali ini nggak Mas merasa insecure atau gimana gitu kira-kira ketika di compare sama ini ya, berkompetisi dengan lembaga-lembaga yang mungkin mendapatkan stigma bonafit atau dan lain sebagainya gitu, Mas Luki kira-kira rasanya kayak gimana? Perasaan mula saya ketika saya menginjak lomba di luar yayasan LS ini di tingkat Jawa Timur maupun nasional itu sempat terbesit, saya ada di posisi berapa ya gitu. Ada di posisi berapa, saya bersanding dengan banyak SMA dan SMK yang berada di Jawa Timur, ada SMA Banyuwangi, Ponorogo dan lain sebagainya.
saya di nomor berapa ya gitu. Sempat ini ya. Ketika saya naik mobil di jalan-jalan tuh saya lihat sambil jalan kan pasti ketemu kayak SMA. Wah itu ada SMA ini, SMA macam-macam. Ya macam-macam saya lihat. Nyampe di situ pun, wah ini bisa nggak ya, gitu kan? Gitu. Ini gimana ya? Saya ada di posisi berapa nanti gitu. Dan ya saya ikuti Bu, saya bismillah saya mantep gitu. Karena saya juga santri ya Bu ya. Jadi keuntungan saya selain saya menjadi siswa, saya juga santri. Santri kan dikenal dengan religi yang lebih mantap, doa yang lebih kuat. Gitu. Ada kekuatan spiritual yang bisa kita lakukan jadi juga. Spiritualnya tuh dikenal lebih baik dari mereka-mereka yang tidak jadi santri gitu. Bisa lebih balance lah ya antara intelektual, emosional sama spiritualnya. Oke lanjut. Terus saya rasa siapa Pak, bismillah saya duduk di kursi saya pribadi. Saya daftar hadir, saya lihat daftar kerjanya. Wah, ada momen pada waktu itu ada lomba Jatim English Competition dan saya ikuti. Saya tuh lihat pesertanya ada 236 Bu. 236 dan itu berasal dari lembaga-lembaga yang inilah ya. Lembaga yang banyak lah Bu, dari Surabaya, dari Malang, Ponorogo, Madiun dan sebagainya. Saya lihat, saya tanda tangan tuh sambil lihat. Wah, ini ada Man 2 Ponorogo, Man ini. Terus saya lihat SMA Excellent alias ini ya, saya tanda tangan. Saya duduk, saya baca naskah, saya hafalkan. Bismillah, pokoknya ada di berapapun posisi saya, yang penting saya mau berusaha terbaik mungkin. Betul, yang penting sudah berani. Dan tidak bisa dibungkiri ya, alhamdulillah ketika saya diumumkan, ketika masuk di jajaran 3 besar dan soal itu menang, wah gitu. Ternyata gak jauh beda gitu, walaupun dengan stigma-stigma sekolah yang bonafit, sekolah yang negeri, sekolah yang ini gak jauh beda kok, malah pemenangnya sekolah swasta. Malah pemenangnya sekolah swasta. Nah ini nih yang perlu masyarakat tahu ya. Karena emang gak semua orang itu paham betul bagaimana kualitas dan kapasitas seseorang atau personal yang ada di lembaga itu sebenarnya yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar status sekolah dan akreditasi yang seperti itu gitu ya. Ya memang perlu juga sih disampaikan juga, dikenalkan ya, seperti contohnya Mas Luki sekarang di sini bercerita bagaimana ternyata status sekolah yang negeri maupun swasta itu nggak ada masalah gitu kan? Nggak ada masalah sama sekali. Mas Luki, kira-kira apa yang mau Mas Luki sampaikan ke masyarakat mengingat stigma yang ada di masyarakat kita antara status sekolah negeri dan swasta itu masih kuat gitu kan? Kira-kira apa yang mau Mas Luki sampaikan ke mereka? Dari hati pribadi saya sendiri untuk masyarakat yang mendengarkan dan melihat podcast ini, saya menyampaikan bahwa tempat itu bukan suatu jaminan Anda untuk berkarya dan sukses tentunya dimanapun Anda berada, dan apa ya istilahnya, dimanapun Anda berada itu selagi effort kalian besar, usaha kalian besar dan juga keras, maka Anda pasti akan sukses gitu Bu. Karena ya tempat itu tidak menjamin status dan kualitas seseorang. Tentunya dengan tempat apapun, sekolah manapun, semuanya sama, tujuannya adalah mendidik dan mengembangkan karakter. Namun usaha dan pengembangan karakter dari diri sendiri itu juga perlu. Maka dari itu status bukan menjamin, tapi potensi dan usaha diri kamu yang lebih keras itulah menjamin kesuksesannya gitu. Jadi jangan ragu dan jangan pernah ada terbesitkan stigma-stigma negatif terkait masalah perbandingan sekolah negeri dan swasta. Selama saya bersekolah di sini, saya tidak menemukan stigma-stigma masyarakat yang negatif terkait masalah sekolah swasta yang begini dan begitu, tidak saya temukan di SMA Excellent alias ini. Karena saya rasa SMA Excellent adalah SMA yang menurut saya SMA yang berkesan dan penuh akan makna. Berkesan dan penuh akan makna, dan juga sudah membuktikan sendiri bahwa stigma yang ada di masyarakat itu ternyata hanya sekedar stigma aja ya. Ketika sudah nyemplung, ketika sudah ada di dalamnya, malah bisa mendapatkan hal yang lebih dan pencapaian yang disesuaikan dengan minat dan bakat kita masing-masing, begitu. Mas Luki, 3 hal yang mau kamu sampaikan ke orang-orang yang menggambarkan SMA Excellent ini apa? Yang pertama adalah sekolah yang unggul. Yang kedua adalah sekolah yang visioner. Yang ketiga adalah sekolah yang dibangun atau terbangun dari super team yang sangat hebat. Saya katakan unggul karena SMA Excellent dia adalah sekolah yang memiliki tagline The Winner School, artinya sekolah para penang. Jadi dimanapun
Dan siapapun Anda yang bersekolah di SMA Excellence ini, kalian adalah pemenang. Pemenang diri kalian dan juga pemenang di setiap apa yang ingin kalian sampaikan. Jadi saya memiliki kebanggaan tersendiri ketika saya berada di sini, ketika saya membawa nama Excellence ini, saya selalu menggunakan dari saya ada the winner. The winner. Karena dari sekolah saya dipandang the winner, semua siswa-siswi di SMA Excellence dipandang the winner. Mereka pemenang bagi diri mereka masing-masing dan juga apa yang mereka ingin sampaikan dan apa yang ingin mereka capai untuk masa depan mereka masing-masing. Yang kedua adalah sekolah visioner. Hal ini saya gambarkan karena SMA itu memberikan ruang dan juga memberikan suatu wadah untuk kita berkarya dan berkreasi, mengekspresikan minat dan bakat kita. Yang ketiga, SMA itu dibangun dengan seperti yang kuat karena jalinan antara siswa dan murid, siswa dan guru itu terjalin dengan sangat erat dan sangat baik sekali. Dari sosok guru dan juga siswanya itu tidak pernah terjadi hal-hal yang acuh tak acuh. Jadi semua ini penuh semangat dari komunikatif dari pihak gurunya juga memberikan semangat, motivasi dan sebagainya, dan juga hal lainnya itu Bu. Pokoknya saya tidak bisa menggambarkan semua yang ada di SMA ini. Dan saya rasa SMA itu adalah satu-satunya paket komplit gitu. Komplit karena ya kita dari segi spiritual, dari segi ilmu yang lain sebagainya kita juga dikenalkan di sini. Kita diajarkan juga masalah terkait hal-hal yang religi dan juga semuanya. Intinya saya rasa SMA itu adalah paket komplit. Paket komplit ini dia satu-satunya jawaban dari perjalanan kita panjang diskusi hari ini, bahwa SMA Excellence itu paket komplit. Baik, terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Luki? Sudah tidak ada kata Bu. Sudah tidak ada kata lagi. Saking kagumnya ini sudah. Yes. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya untuk sahabat-sahabat dan juga terima kasih atas kesempatannya Mas Luki sudah berkenan sharing-sharing bersama kami di sini. Thank you for watching and don't forget to like, share, comment, and subscribe. Kita nantikan lagi bincang-bincang santai berikutnya, tentu dengan narasumber-narasumber yang berbeda. Mungkin nanti ke depan kita akan undang lagi alumni-alumni dengan pencapaian dan perjalanan yang berbeda dari Mas Luki. Atau mungkin juga nanti kita akan undang beberapa tokoh dan beberapa orang yang terlibat dalam perjalanan dan berdirinya SMA Excellence ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.